GX 700 yang kemarin kita review akhirnya sekarang punya adik yang lebih mahal 15 juta. Jadi apa aja bedanya? Bedanya yang pertama, prosesornya kalau kemarin pakai i7 6820HK, sekarang pakai i7 7820HK yang udah di set ke 3,8 GHz secara default. Karena kita belum pernah nyoba 7820HK yang katanya 10% lebih baik dari 6820HK, ini gambaran kasar performa dari 6820HK. Oke, jadi gue waktu ngerender video Q&A gue yang di Semarang, itu pakai laptop G752, videonya 15 menit, rendernya hanya 20 menit, which is almost real time rendernya. Sedangkan gue udah grading, pakai efek lagi kan, visual efek lagi dari After Effects, and ya, that's G752 PS. Karena pakai liquid cooling, GX 800 udah pasti bisa overclocking prosesornya. Di sini, Alfa bilang kalau GX 800 adalah laptop dengan mobile prosesor yang paling kencang saat di overclock. Dengan satu grade, dengan profile ekstrim yang ada di notebook Asus ini sudah memberikan skor yang luar biasa tinggi. Selain prosesor, kalau VGA GX 700 pakai 1 GTX 980 versi desktop, GX 800 pakai 2 GTX 1080 di SLI. Untuk visualnya, perubahan yang paling kelihatan adalah keyboardnya yang tadinya membrane berubah menjadi mechanical dengan lighting RGB. Ya, RGB di mana-mana, bahkan di logonya. Jadi di GX 800 ini ada pilihan untuk non-BIOS overclocking yang berarti lu cuman cukup untuk mengganti profil-profilnya di ROG Gaming App. Dan ini adalah sedikit detail tentang beberapa profil overclockingnya dan settingan clocknya. Jadi standarnya mode GX 800 itu out of the box-nya 7820HK itu 3,5 GHz untuk 4 core boost dan 3 sampai dengan 3,9 GHz untuk 1 core boost. Jadi untuk load yang ringan-ringan yang ya kayak single threaded office works or web kayak web load, web page load atau something yang enteng-enteng kayak gitu. Kemudian langsung next ke mode berikutnya dia optimize. Optimize ini hanya bisa jalan kalau ada minimal 1 adaptor yang ke plug-in. Jadi mode optimize ini GPU-nya naik sedikit, istilahnya sekitar 25 sampai 30 MHz dari defaultnya dia. Jadi harusnya sekitar 1600 or something, dan CPU-nya ada di sekitar 4,2 sampai 4,3 tergantung load. Tapi yang unik di sini di mode optimize ini dia bisa jalan dengan 1 power brick dan konsumsi dayanya sekitar 300 watt. Masuk ke mode ekstrim. Ini yang paling istilahnya paling powerful karena membutuhkan 2 adaptor. Dia akan langsung melepas semua power limit dari VGA-nya. VGA-nya akan langsung jalan di sekitar 1800-an MHz boost clock. CPU-nya jalan di sekitar 4,3 sampai 4,4 tergantung load. Dan saat full load 3D Mark stress test ini berat sekali, makanya kenapa dia pakai 2 power brick karena dia konsumsi dayanya literally setengah kilowatt, 500 watt. Kita bicara skor benchmark dari yang paling sering gue pakai dulu yaitu Cinebench. Cinebench R15 mode standar itu ada di sekitar 756. Itu udah sekitar ya setara desktop lah. Nah, kalau kita melakukan overclocking menggunakan mode istilahnya optimize atau extreme, kita bisa expect itu akan jatuh di sekitar 900 sampai 950 Cinebench, which is pretty powerful untuk sebuah notebook. Kemudian untuk 3D Mark-nya gue cuma sempat tadi waktu stability test gue sempat tes 3D Mark Firestrike Ultra. Firestrike Ultra total score saat default standard itu 8500, sedangkan saat mode extreme kan di overclock VG-nya dan power limitnya dilepas, itu kita bisa expect over 9000 gitu. sekitar 9.000-an lewat. Dan kalau kita manualin lagi, kita tweak lagi itu video memori dan kita tweak lagi itu GPU core clock-nya sampai 2 GHz-an ya bisa. Kalau seandainya coolernya dibentokin fan-nya, udaranya ambient-nya adem, kita bisa expect sekitar 10.000 Firestrike Ultra, dan itu impresif banget untuk sebuah notebook.